Bapak Ibu, pada kali ini saya akan membahas tentang tujuan pendidikan. Tujuan menurut KBBI merupakan arah atau haluan untuk mencapai sesuatu. Pendidikan juga memiliki tujuan. Tujuan dari waktu ke waktu akan berubah, serta setiap negara yang memiliki tujuan pendidikan akan selalu berbeda, sesuai dengan keadaan masa itu dan keadaan sebuah wilayah ataupun negara. Kita ambil tujuan pendidikan pada saat zaman Yunani kuno. Di sini saya sebagai contoh adalah kerajaan Sparta dan Athena. Kerajaan Sparta memiliki tujuan pendidikan untuk membentuk tentara perang sebagai pertahanan negara. Anak-anak dari umur 7 tahun sudah disiapkan untuk menjadi tentara atau prajurit sebagai banteng pertahanan. Berbanding terbalik dengan kerajaan Athena yang lebih mengedepankan mewujudkan negara yang harmonis dengan jalan membentuk jasmani dan rohani yang selaras. Pendidikan diserahkan kepada sekolah dan keluarga. Dari kedua kerajaan tersebut dapat dilihat bahwa bagaimana tujuan pendidikan ditentukan oleh pemimpin atau penguasa pada saat itu. Sedangkan pendidikan di kerajaan Athena memiliki kesamaan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kuswandi dalam Hendat Muku 2017, tujuan pendidikan dalam pemikiran Ki Hadi ialah memerdekakan hidup dan kehidupan anak lahir dan batin. Teori jiwa merdeka memandang bahwa tujuan pendidikan pada hakikatnya ialah memerdekakan hidup dan kehidupan anak baik lahir maupun batin. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan menyiapkan anak yang sehat dan bahagia, kelak dan mampu menjadi anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara lebih mengedepankan pendidikan yang sesuai dengan kodrat anak. Peserta didik dalam proses belajar dianggap sudah memiliki talenta. Seorang pendidik diharapkan mengarahkan peserta didik menjadi pribadi yang unggul, yang sehat dan bahagia. Pandangan Ki Hajar Dewantara sebagai landasan negara Indonesia untuk menentukan tujuan pendidikan. Akan tetapi, dari masa ke masa, tujuan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan seiring perubahan zaman. Tujuan pendidikan pada tahun 1950 kita ambil dari Undang-Undang 1950 Bab 2 Pasal 3. Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dalam Undang-Undang 1950 ingin mengubah pendidikan yang sistem kolonial lebih meluas ke masyarakat. Akan tetapi pada saat itu masihnya pendidikan belum adanya perubahan karena masih proses transisi dari masa-masa kemerdekaan. Sedangkan Undang-Undang tahun 1989 Bab 2 Pasal 4, pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab masyarakat dan kebangsaan. Undang-Undang tahun 1989 sudah menyesuaikan tujuan pendidikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Akan tetapi, dalam Undang-Undang 1989 belum tertuang tentang karakter dalam tujuan pendidikan. Pendidikan tentang karakter tertuang pada Pendidikan tahun 2023 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis, serta bertanggung jawab. Perkembangan tujuan pendidikan Indonesia dari masa ke masa mengalami perbaikan. Perubahan zaman serta semakin berkembangnya budaya global menuntut tujuan pendidikan menyesuaikan. Pendidikan diharapkan melahirkan sumber daya yang tangguh dengan mencintai kebudayaan, memiliki karakter yang baik, serta mampu memiliki wawasan global. Selanjutnya kita membahas jenjang dan satuan pendidikan. Jenjang pendidikan di Indonesia tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 8.
yang berbunyi jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembang. Jenjang pendidikan disesuaikan dengan perkembangan anak, misi yang diraih, serta keterampilan yang akan dikembangkan. Di Indonesia, jenjang pendidikan diklasifikasikan dalam beberapa tahap. Di antaranya adalah pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan yang akan diklasifikasikan berlandaskan keahlian siswa, usia, dan tingkat kecakapan. Dalam jenjang pendidikan ada PAUD. Pendidikan anak usia dini disebut PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 perkembangan, agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam pasal Permendikbud 131 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Ada tujuan diselenggarakan pendidikan anak usia dini, yaitu tujuan pertama untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa. Tujuan penyerta untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar di sekolah sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian lanjut ke pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Pendidikan dasar disebut sekolah dasar atau SD, yaitu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan sebagai dasar untuk mempersiapkan siswanya yang dapat ataupun tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi untuk menjadi warga negara yang baik. Pengertian pendidikan dasar termaksud dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 6 Pasal 17 disebutkan pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah SMP dan madrasah sanawiyah atau MPTS atau bentuk lain yang sederajat. Dalam pendidikan ini akan terjadi peletakan dasar dari pembangunan manusia. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah dibagi menjadi pendidikan menengah umum dan kejuruan. Pendidikan menengah umum diselenggarakan oleh sekolah menengah atas atau SMA. Kemudian untuk madrasah aliyah. Nah, untuk pendidikan menengah umum dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan belajar lebih lanjut di perguruan tinggi dan hidup di dalam masyarakat. Pendidikan menengah umum terdiri dari 3 tingkat, yaitu pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan oleh sekolah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, dan pendidikan menengah kejuruan dikelompokkan dalam bidang kejuruan didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, dunia industri, atau dunia usaha. Ketenaga kerjaan baik secara nasional, regional, maupun global. Kecuali untuk program kejuruan yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya. Pendidikan menengah kejuruan terdiri atas 3 tingkat. Dapat juga terdiri dari 4 tingkat sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Selanjutnya, pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 19 Ayat 1 bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga pendidikan tinggi melaksanakan misi Tridharma, pendidikan,
tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan wilayah pendidikan nasional. Memahami uraian tersebut di atas, maka pendidikan tinggi ini peserta didik yang telah disiplin dengan ilmu dipilihannya, serta pada tingkat pendidikan tinggi difokuskan pada oleh peran, artinya agar potensi-potensi yang diperoleh sebelumnya dipergunakan untuk melaksanakan perannya sebagai pemimpin masyarakat, setidaknya dalam keluarganya. Dengan demikian, secara teoritis dapat dikatakan bahwa mereka mengenyam pendidikan tinggi ini akan mampu membawa anak-anak mereka ke arah tujuannya. Selanjutnya, satuan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang diselenggarakan pendidikan pada jalur formal. Pendidikan formal pada jalur pendidikan terstruktur dan jenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dan pendidikan formal merupakan salah satu jalur pendidikan yang penting dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun ada 3 jalur pendidikan non-formal dan informal, pendidikan formal memiliki peran khusus dalam memberikan pendidikan terstruktur dan mendalam kepada siswa. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal ialah jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga khusus ditunjuk oleh pemerintah dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan, maka hasil dari pendidikan non-formal tersebut dihargai setara dengan pendidikan formal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jalur pendidikan ini diberikan kepada setiap individu sejak lahir dan sepanjang hayatnya, baik melalui keluarga maupun lingkungannya. Jalur pendidikan ini akan menjadi dasar yang akan membentuk kebiasaan, watak, dan perilaku seseorang di masa depan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian penjelasan saya tentang tujuan pendidikan serta jenjang dan satuan pendidikan.